kita ngaji surah Al-Qadr atau Inna Anzalnahu. Ini termasuk surah Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ini surah Madaniyah karena menjelaskan tentang istimewanya Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, sementara puasa Ramadan itu pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, berarti setelah Rasulullah hijrah. Ini perbedaan ulama, tapi mayoritas mengatakan surah Al-Qadr ini turun di Mekkah atau sebelum Rasulullah hijrah. Terdiri dari 5 ayat. Bener ya, 5 ayat ya. Kemudian kalau dalam tafsir Munir, tafsir tulisan Imam Nawawi Banten, beliau merinci bahwa surah Al-Qadr ini ada 30 kata. Inna anzalnahu fi lailah al-qadr. Hitung atu semuanya ada 30. Kalau Indonesia namanya kata, kalau dalam Arab 30 kalimat. Kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat huruf. Kemudian ada 121 huruf. Kenapa sampai dihitung per huruf? Karena pahalanya orang membaca Al-Quran itu bukan per ayat, bukan per surat, tetapi per huruf. Berarti ibu baru baca Yasin, Shadaqallahul Adzim, berarti udah dapat 2. Ayo alif lam mim, bu ayo jalan, Shadaqallahul Adzim, udah dapat 3. Ayo mama. Lah tadi baca Inna Anzalnahu, berarti di situ ada 121 huruf. Maka insya Allah ikhlas kita membacanya sudah memperoleh pahala 121. Dalam urutan mushaf yang sudah kita punya itu di urutan 97. Kalau urutan turun itu di urutan 24. Yang pertama surah Al-Alaq, Iqra itu bawahnya. Nah, surah Al-Qadr ini turun di urutan yang ke-24. Kemudian asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surah Al-Qadr atau Inna Anzalna, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi, riwayat dari Imam Mujahid, bahwa dulu ada seseorang dari Bani Israel. Apakah Israel yang sekarang? Wallahu a'lam. Pokoknya dulu umat Nabi Musa dan sebawahnya itu terkenalnya disebut dengan kaum Bani Israel. Maka dalam ayat Al-Quran banyak kita jumpai lafaz yang menyebutkan Israel. Bukan Israel itu bukan kok bangsa Israel yang sekarang itu, bukan. Dulu ada orang Israel itu yang ibadahnya tekun luar biasa. Kalau malam tahajud nggak pernah prek. Kita kalau tahajud kan yo kadang ya, kadang enggak. Kalau lagi dapat masalah tekun tahajud, masalahnya lunas juga tahajudnya. Nah dulu itu ada dari kaum Bani Israel tahajudnya tekun luar biasa. Malamnya, siangnya berjuang gak pernah berhenti.
Pokoknya hidupnya itu memang full untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika informasi ini nyampe ke umat Islam kalau bahasa kita apa? Ngiri ya? Bukan nganan ya, ngiri. Wah, enak ya kalau dikasih umur panjang, bisa ibadah banyak, bisa ibadah sampai sekian puluh tahun, sekian ratus tahun kalau dikasih umur panjang. Nah kita, ini kata para sahabat Rasul, kita ini kan umurnya mengikuti nabinya. Kalau Rasulullah meninggal di usia 63, kalau sekarang udah 62, 11 bulan 28 hari, tinggal 2 hari lagi. Itu kalau. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau sampaikan, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku yang gak jauh-jauh berkisar antara 60 70. Bu Haji udah 70 berapa Bu Haji? 73. Wah, bonusnya udah banyak Bu Haji ya. Nah iya. Umur umat Rasulullah itu berkisar antara 60 70. 80 udah jarang. Ada yang 80? Gak ada ya? Gak ada. 80 90 apalagi 100. Kalau seandainya hari ini ada penawaran, ibu ditawarin umur, mintanya berapa? Seandainya itu seandainya hari ini ada penawaran, ayo ibu, hari ini doa dijabah oleh Allah, permintaannya nanti meninggal di umur berapa? Loh kok berapa aja? Seandainya ini kan seandainya itu kan orang ngarang ya. Seandainya hari ini ada penawaran, ibu-ibu nanti meninggal maunya di umur berapa? Kalau Bu Haji udah 73. Ayo. 100 cukup 100. Ya Allah. Lah kan sering kita doa minta panjang umur. Lah kalau seandainya langsung diijabah, ada penawaran, ya udah maunya berapa? Lah kalau jawaban berapa itu kan jawaban angka ya. Berapa maunya? Ketawa. Loh seandainya aja kok 100, seandainya bener 100 ditawar lagi cukup nggak? Cukup. Ntar umur sampai 120 umpama masih belum meninggal, ibu susah. Walaupun dikasih sehat susah loh, kesono kemari nggak ada ketemu temen. Orang itu akan bahagia kalau bisa ngobrol dengan orang yang seumuran. Lah ubah umur 120 nggak ada temennya, kesono kemari. Kita punya orang tua, punya saudara yang orang tua lah umpama di usia 80, kalau ketemu orang yang seusia dia ngobrol itu bahagia banget loh. Lah iya, lah kalau kita nanti seandainya dikasih sama Allah tadi umur 100 ngaji, ngeliat kok nggak ada yang kenal ya. Ya wes lah ya, sengasih-ngasihnya. Yang penting sehat, bisa ibadah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Lagian juga gak bisa ditawar. Ini kan tadi kan saya cuma umpama. Lah kasus tadi sehingga para sahabat Rasulullah enak yang punya umur panjang ya, bisa ibadahnya banyak. Lah kemudian diturunkan surat ini, ya wes umat Nabi Muhammad, kalian gak usah sedih, gak usah susah, wong umurmu pendek,
Tapi kalau kamu bisa ketemu dengan Lailatul Qadar satu malam saja sebanding dengan 1000, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Nah 1000 bulan itu kalau dikalkulasi 80 sekian tahun ya. Satu malam bandingnya 80 sekian. Belum ngitung masalahnya ini. Pasnya di angka berapa? Pokoknya sekitaran 80 tahun. Ibadah satu malam setara dengan ibadah yang dilakukan oleh orang tadi itu yang berpuluh-puluh tahun. Ini enaknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran penilaian itu bukan banyaknya. Ibu kan apal ya ayat yang bunyi ayat begini loh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Terus apal ya ayatnya ya? Maksudnya apa? Gimana Bu Haji, gimana? Di situ kan ada ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan itu liyabluwakum untuk menseleksi, menguji. Kalau bahasa Indosiar mengaudisi. Berarti sekarang ini kita lagi audisi. Jurinya Rokit Atit. Nyatet ini audisinya lagi serius, apa ngantuk, apa ngobrol, apa main HP. Rokit Atit itu juri yang teliti banget. Nah kalau kita mah gampang dibohongin ya. Lah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, siapakah di antara kalian ini ahsanu, yang terbaik, bukan terbanyak. Jadi ngitungnya, nilainya itu kualitasnya, bukan kuantitas. Lah kadang kita ini malah ngubernya kuantitas, ngubernya banyak. Makanya kalau wiridan sampai gak jelas, subhanallah sampai jadi sup. Saking pengen cepet dapat banyak, alhamdulillah jadinya delah. Allahu Akbar malah serem jadinya. Allahu Akbar loh, kalau kecepetan jadinya apa? Apalagi misalnya yang kita yang kebetulan mimpin, tah tahlilan, tah wiridan, tah apa, kalau bacanya kecepetan, jamaah yang awam ngikutinya lah yo repot. Yo wis alon-alon. Ini saya Bu, bisa apal wiridan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai urutan doa. Itu bukan sengaja ngapalin, karena dari kecil saya selalu ditenteng sama bapak, diajak jamaah, berdirinya di samping bapak, asal mau berdiri ya mau kemana, mau kemana, terpaksa. Lihat teman-teman pada kabur, aslinya pengen ikut kabur, cuman kata bapak ayo kemana, ayo. Dan terpaksa bengong dengerin imam baca astaghfirullahaladzim. Lama-lama sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama hafal. Coba itu kalau tadi imamnya bacanya sup. Yang saya hafal ya sup-supnya doang. Delah. Kalau imamnya bacanya enak ya, alon-alon, itu anak-anak kita atau bahkan kita sendiri yang belum begitu hafal, itu lama-lama hafal. Ya, sama kayak Ibu Yasin, rata-rata kan hampir hafal ya. Walaupun nggak melihat tulisan, kalau ada orang baca bisa ngikuti. Apakah Ibu sengaja ngapalin? Enggak kan? Yo gara-gara sering ikut Yasinan, yang mimpin bacanya enak, alon-alon, pelan-pelan, lama-lama bisa ngikut. Nah kalau baca Yasin ya kebetulan yang mimpin dia alon-alon, yang enak. Analoginya begini Ibu,
Umpama ada yang ngasih oleh-oleh mangga, yang satu yang kanan ini sekresek, plastik kresek tuh, isinya paling 10 tapi bagus semua. Yang kiri ini sekarung tapi campur-campur nggak karuan isinya. Nah, milih yang kanan apa yang kiri? Tapi dikit tuh. Lah yang kiri ini sekarung tapi emboh isinya, ada yang busuk, ada yang mateng, campur. Isinya mungkin bisa 100 biji. Milih yang asli, ini milih kanan ya. Nah, begitupun nah iya. Biar dikit tapi bagus. Biar dikit kita bacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang enak, yang bagus daripada sup. Lah kalau ngebut ya begitu. Lah dinilai oleh Allah melalui Raqib Atid itu liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Yang terbaik, bukan terbanyak. Kalau terbanyak kita nggak mungkin bisa bersaing dengan umat-umat yang dulu. Umat yang dulu umurnya panjang-panjang maka ibadahnya ya banyak. Lah kita umurnya pendek, ibadahnya dikit. Kita gitu, ibadahnya dikit, biarin dikit, yang penting berkualitas itu tadi. Nah, itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar atau Inna Anzalnahu. Kemudian fadilahnya atau faidahnya, masing-masing ayat atau surat dalam Al-Quran itu biasanya punya fadilah atau keutamaan tersendiri. Di antaranya dikutip dari kitab I'anatut Talibin, annahu yusannu ay yaqra'a fi udhunil mauludil yumna, bahwa sesungguhnya dianjurkan untuk membacakan surah ini di telinga bayi yang baru lahir yang kanan. Punya anak, nanti kalau ibu pada hamil lagi, ya ada rencana mau hamil lagi ya? Lah orang zaman dulu itu udah umur 50 pada lahiran lagi biasa ya. Orang sekarang umur 40 hamil lagi aja udah di ngomongin ke sono kemari, udah tua masih hamil lagi. Lah orang dulu itu udah umur 50 masih lahiran kan biasa ya. Orang zaman dulu bilang anak 6 itu dikit. Anaknya berapa? 6 dikit amat. 12, 13, ada yang konon samanya 17 ya. Lah orang sekarang kayak saya kadang ditanya sama temen yang lama gak ketemu, anakmu berapa? 4. Banyak amat anak 4. Anak 4 aja kayaknya udah kebanyakan sekarang. Lah ketika anak yang baru terlahir kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya, fi udhunil mauludil yumna, di telinga yang kanan. Li'anna man fa'ala bihi dzalik, karena sesungguhnya orang yang mengamalkan itu, maksudnya itu membacakan, ya tentunya setelah diadzani, lam yaqdirillah alaihi zinatula umrihi, insyaallah akan ditakdir oleh Allah jauh dari terkena perilaku zina. Ini anak akan dijaga oleh Allah dari perilaku zina. Dosa yang siksanya cash, nggak nunggu nanti di akhirat, itu ada 2. Nih isnani yu'ajjilahumullahu fid dunya. Ada 2 dosa yang siksanya itu langsung disegerakan saat ini, nggak nunggu nanti di akhirat, yaitu al-baghyu, zina,
wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dua dosa ini siksanya nggak nunggu nanti, terus pokoknya langsung. Sampai sekarang penyakit yang belum ditemukan obatnya, yang penyakit AIDS gitu, sampai sekarang itu kan belum ditemukan obatnya. Awalnya berawal dari perilaku. Bahayanya orang zina, kalau seandainya kemudian kok hamil, kalau yang terlahir itu laki-laki, anaknya laki-laki, maka secara hukum selesai, tapi dosa yo tetap. Tapi kalau lahir anak perempuan, ini yang berbahaya. Lah kok berbahayanya gimana? Gini, kalau seandainya orang berhubungan badan di luar nikah, kemudian hamil, ketika hamil ini yang lahir kok perempuan, kalau walaupun seandainya itu ketahuan hamil kemudian dinikahkan, ini biasanya kan pokoknya solusi yang ditawarkan kalau ketahuan hamil langsung dinikahkan. Apakah itu menggugurkan desanya? Enggak. Ya tetap, kalau belum taubat dengan taubat sebenar-benarnya taubat, yo masih. Kemudian konsekuensinya, misalnya tanggal 1 Januari dinikahkan. Begitu nikah, Januari nikah, Februari apa namanya? 7 bulanan. Habis 7 bulanan, April lahiran. Berarti jarak pernikahan dan lahiran adalah Januari, Februari, Maret, April, cuma 4 bulan. Maka nanti bapak kandungnya, bapak biologisnya itu, walaupun itu asli bapak biologis Muhammadiyah, itu nanti ketika anak perempuan itu sudah dewasa mau menikah, bapak biologisnya nggak bisa jadi wali. Lah terus walinya wali hakim. Dan ini kan misalnya zinanya tahun ini 2024, itu kan nanti anak itu paling nikah kan misalnya di usia 20, kan nanti tahun 2044 kan ya udah ketutup lama, kebongkar lagi. Loh kok bapaknya nggak jadi wali, kok walinya wali hakim, kan bapaknya ada, ketahuan lagi. Kalau bapaknya nekat jadi wali, pernikahan anaknya nggak sah. Kalau pernikahan anaknya nggak sah, anaknya zina. Nanti kalau seandainya punya anak perempuan, begitu lagi zina lagi. Terus berawal dari perilaku bapak sama maknya di awal tadi. Dan ini kok pada melongok ya? Diajak ngaji serius ya malah melongok. Biasanya ngajinya bercanda, kok serius ya melongok ya. Dan kejadian saat ini di masyarakat dianggapnya biasa. Kalau lahir laki-laki secara hukum selesai. Tapi yang repot kalau lahir perempuan. Kalau seandainya tadi itu kasus, kalau masalah pernikahan kurang dari 6 bulan dari pernikahan sampai bocah itu lahir, nggak bisa jadi wali. Kalau lebih dari 6 bulan bisa. Misalnya Januari dinikahkan, ketahuan hamil, Januari dinikahkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli kok baru lahir itu anak, maka bapaknya bisa jadi wali. Tapi kalau kurang dari 6 bulan tidak bisa. Itu keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin namanya. Nah, kalau anak laki-laki, kalau hukum waris pakai hukum Islam, anak yang dihasilkan sebelum pernikahan alias hasil pemilu. Tahu pemilu kan? Pernikahan hamil dulu. Hasil pemilu, pernikahan hamil dulu. Lah iya kan pemilu namanya. Kalau warisnya pakai hukum Islam, anak yang hasil pemilu itu tadi nggak boleh menerima warisan, walaupun bapaknya kaya raya.
Lah terus bisanya nerima hibah atau nerima wasiat, bukan warisan. Ini bahayanya. Secara hukum begitu. Cuman yang ngeri-ngerinya sekarang dianggapnya biasa. Kalau zaman dulu ada kejadian begitu, malu itu bukan hanya keluarga, tetangga kanan kiri ikut malu. Sekarang lagi di pelaminan perutnya melembung ya biasa ya. Ya Allah, lah kecuali mungkin dia udah akad nakah dulu. Lah iya nikah siri ya oke lah. Walaupun mungkin pas di pelaminan udah hamil besar ya gak apa-apa, memang udah nikah berarti udah suami istri. Ngeri. Makanya kadang kalau ingat begini saya hanya punya anak perempuan, ya Allah. Sekarang aja kondisinya udah begini, bagaimana nanti 10-20 tahun yang akan datang? Perjuangan untuk mendidik anak makin berat. Kalau anak laki-laki, seandainya berbuat begitu kan malunya nggak dibawa pulang. Kalau anak perempuan, malunya kan dibawa pulang ya. Ya iya, malunya dibawa pulang. Yo, sepandai-pandainya kita menjaga, mendidik anak-anak kita. Khawatirnya, ya na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga terhindar dari itu semua. Kalau memang terjadi, ya itu memang ujian dari Allah. Kita udah usaha maksimal, anak disuruh ngaji, udah disuruh sekolah, tapi kok kejadian, yo wis berarti kayak kasusnya Nabi Nuh. Tapi kita jangan langsung ya udahlah, usaha semaksimal mungkin anak-anak kita agar terhindar dari perilaku zina. Dan di antaranya itu ikhtiarnya, berdoanya pada Allah ketika lah kalau sekarang udah gede gimana? Udah terlanjur, wong dulu belum ngaji, ya wis dididik dengan sebaik-baik. Yang kedua, fadilah dari surah Inna Anzalna. Ini saya kutipkan dari kitab Nihayatuz Zaid, kitab yang ditulis ulama asli Indonesia, orang Banten, orang Tanara. Kalau Baji mana Bantennya? Banten ya, Tanara, berarti gak jauh dari Imam Nawawi Banten. Beliau nulis kitab namanya Nihayatuz Zaid, lumayan tebal kitabnya. Saya dulu ngaji bertahun-tahun khatam. Man qara'a fi athari wudu'ihi, siapa yang membaca di setelah wudu. Berarti bacanya kalau wudu selesai, setelah baca doa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya sampai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bacanya ini kalau dalam kitab Nihayatuz Zaid itu dengan, kalau orang Jawa dengak itu apa? Dengak tapi tanpa angkat tangan. Kalau yang doa asyhadu alla ilaha illallah sampai yuhibbul mutatahhirin dengan angkat tangan. Tapi yang inna anzalnahu dengak tapi tidak angkat tangan. Dengak Indonesianya apa? Ini loh. Ayo dengak kan bahasa Jawa. Madep ke atas gitu ya. Ayo dengak. Man qara'a fi athari wudu'ihi, siapa yang membaca di setelah wudunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kana minas siddiqin, maka orang ini akan dimasukkan ke kelompok orang-orang yang siddiqin, benar, orang yang jujur, orang yang benar. Orang pinter banyak, tapi yang jujur susah. Wa man qara'aha marrataini, dan siapa yang membaca 2 kali. Kana fi diwanis syuhada, maka orang ini masuk dalam kelompoknya para syuhada. Syuhada itu kalau banyak, kalau satu syahid. Wa man qara'aha thalasan, dan siapa yang membacanya 3 kali. Yahsyuruhullahu mahsyaral anbiya,
akan dikumpulkan nanti di mahsyar, kumpul dengan para nabi. Ini keterangan dalam kitab Nihayatul Zaid, tulisan karya Imam Nawawi Banten. Istimewanya surah Al-Qadr atau Inna Anzalnahu yang dibaca selesai wudu. Tapi bacanya kalau wudunya di kamar mandi, kalau sudah keluar ya, jangan dibaca di dalam kamar mandi. Kalau itu wudunya di kamar mandi. Nah, kalau wudunya kayak begini ya enggak, langsung balik badan, madhep kiblat, baca doa wudu dengan angkat tangan. Setelah itu tangan enggak perlu diangkat, tapi kepala agak dengak. Kemudian baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Ini termasuk fadilah atau istimewanya surah Al-Qadr. Isinya insyaallah disambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir